Halo sahabat ICCA, jumpa lagi dengan saya Tian dalam program acara Talk with ICCA. Ya, dan kali ini saya sedang berkunjung ke kontak center Bank Indonesia untuk bertemu dengan seseorang yang akan memberikan pengalamannya dalam mengikuti lomba The Best Contact Center Indonesia. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Talk with ICCA. Ya, perkenalkan, nama saya Oni Wijanarko, saya Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia. Dan Bank Indonesia ini adalah lembaga yang agak unik, lembaga yang tugas dan perannya di bidang kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan sistem pembayaran, serta pengaturan regulasi dan perizinannya. Nah, karena Bank Indonesia ini lembaga yang sifatnya kebijakan, di dalam komunikasi yang dikerjakan pun juga unik. Jadi tugas Bank Indonesia di dalam komunikasi yang terkait dengan kebijakan itu ada 3. Yang pertama, mengelola ekspektasi. Yang kedua, mengelola literasi. Dan yang ketiga, mengelola credibility. Nah, karena tugasnya ada 3 itu, tugas literasi, ekspektasi, dan credibility, kita membangun yang namanya contact center, yaitu Bicara 131. Bicara 131 didirikan di momen yang penting, 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda pada tahun 2013. Dan kita persiapannya itu paling tidak kita siapkan dari sisi orangnya, prosesnya, dan teknologinya. Dari sisi orangnya tentu kita pilih yang secara kompetensi, behaviornya cocok dengan lomba tersebut. Yaitu memang kita didik orang-orangnya yang cakap di dalam mengkomunikasikan dan membangun literasi di masyarakat. Yang kedua, prosesnya kita juga pilih proses yang unik. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa tugas komunikasi bank sentral kan ada 3, yaitu membangun literasi, membangun ekspektasi, dan membangun credibility. Nah, tentunya kita pilih uniqueness produk-produk dan proses dari Bank Indonesia yang dapat dibawa di dalam kompetisi dimaksud. Oleh karena itu tentu segmen-segmen di dalam lomba tersebut kita juga pilih yang uniqueness-nya sama dengan tugas dan cara kita bekerja. Oleh karena itu, pengetahuan dan proses tadi itu juga diharapkan tidak hanya ikut lomba, tetapi dapat sekaligus mengkomunikasikan kebijakan Bank Indonesia. Dan kalau kita bicara orangnya itu kita pilih yang menguasai paling tidak 4. Yang pertama, product knowledge mengenai Bank Indonesia, kebijakan, perizinan, pengaturan. Yang kedua, organisasi Bank Indonesia supaya bisa menjelaskan fungsi-fungsinya. Yang ketiga, information knowledge Bank Indonesia, tahu persis di mana informasi itu diambil dan bisa disampaikan ke masyarakat. Dan yang terakhir, keempat, yaitu proses knowledge, tahu bagaimana kegiatan dilangsungkan untuk mendeliver produk dan informasi kepada masyarakat. Tantangannya yang pertama, Bank Indonesia sendiri adalah unik kalau ikut lomba kontak center. Produk yang dikomunikasikan, proses yang dikomunikasikan sendiri pasti berbeda dengan komunikasi produk-produk komersial ataupun produk-produk yang konkret. Nah, Bank Indonesia itu produknya abstrak, kebijakan. Dan oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan tadi, yang uniknya adalah kita menjual produknya itu melalui pengelolaan literasi, pemahaman masyarakat terhadap kebijakan, peraturan, regulasi, dan kegiatan Bank Indonesia, serta layanan-layanan yang diberikan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, membangun credibility. Kita karena lembaga publik, itu ada yang kita sampaikan ke masyarakat, yaitu
di dalam keterbukaan informasi publik. Dan yang terakhir itu membangun credibility. Misalnya kan tidak ada pada lembaga lain yang mengelola kebijakan inflasi. Bagaimana cara menyampaikan kebijakan inflasi kepada masyarakat yang mudah dimengerti? Itu adalah tantangan-tantangan yang kami hadapi selama ini. Oleh karena itu, supaya orang cepat ngerti dengan produk, layanan, kegiatan Bank Indonesia, sembari kita komunikasikan kebijakannya, waktu berjalan kita bangun juga literasi masyarakat dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, ya andalan kita salah satunya adalah bicara yang dia bekerja secara on air maupun off air. Nah, itu cara-cara kerja seperti itulah yang kita bangun, dan itu kita pilih juga segmen tertentu untuk bisa dapat ikut lomba-lombanya. Jadi kontak center Bank Indonesia itu sangat penting di dalam membangun literasi. Karena kalau orang tidak tahu, dia bisa tanya langsung ke kontak center dapat memberikan jawabannya, dan kontak center itu memang kita latih rekan-rekan bagaimana bisa menjawab dengan baik dan mudah dimengerti kepada publik, supaya literasi yang ada di masyarakat itu terbangun. Yang kedua, kontak center juga menjadi tulang punggung utama dalam membangun credibility. Jadi kita akan ada kewajiban informasi, keterbukaan informasi publik. Nah, melalui kontak center kita juga menjadikan kontak center sebagai channel untuk menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik. Hemat kami, kalau literasinya sudah dibangun, kredibilitasnya sudah dibangun, membangun ekspektasi atau harapan masyarakat ke depan itu akan mudah untuk dijalankan. Ya. Kalau rekrutmennya kita outsourcing, tetapi di onboarding, development, assessment maupun retirementnya itu menggunakan sistem yang ada di Bank Indonesia di dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dan di dalam pengembangannya itu juga unik, karena rekan-rekan yang direkrut untuk di kontak center paling tidak harus memahami kebijakan Bank Indonesia, regulasi, perizinan, dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika mereka masuk, kita bangun, kita sediakan repository atau informasi mengenai produk-produk Bank Indonesia yang bisa diambil setiap saat, sehingga mereka nanti cakap dalam membangun literasi dan mengkomunikasikan kebijakan regulasi Bank Indonesia. Dan ada training yang sering dilakukan, kemudian ada quiz, ada game-game untuk kontak center Bank Indonesia agar mereka refresh, karena ini dinamis. Itu juga tantangan. Bank Indonesia itu dalam 1 tahun mengeluarkan ratusan regulasi dan kebijakan yang harus dipahami oleh rekan-rekan contact centers, karena dia adalah penyambung lidah kebijakan Bank Indonesia kepada masyarakat yang ingin tahu tentang Bank Indonesia. Tadi disampaikan di pertama bahwa untuk continuous improvement, pengembangan kapasitas ke depan, kita selalu fokus terhadap people, proses, dan teknologi. Nah, yang terkait dengan pengembangan people, tentu training-training yang tertentu kita lakukan, pembangunan kapasitas, kompetensi kita lakukan secara rutin, kemudian juga disediakan outlet untuk mempraktekkan kompetensinya di dalam ruang-ruang kompetisi di masyarakat. Itu yang di sisi orangnya, dan kita juga sediakan insentif-insentif yang memotivasi rekan-rekan contact center agar termotivasi di dalam meningkatkan kapabilitasnya di dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Yang kedua adalah prosesnya. Nah, untuk proses ini kita terus tingkatkan,
yang di masa akan datang, misalnya kita nanti gunakan channel melalui chat box, WhatsApp, dan kita juga pikirkan kira-kira apa ya yang bisa kita bangun ke depan, dukungan-dukungan kanal komunikasi yang dapat memperluas kreativitas dari pengembangan kontak center, karena tidak bisa hanya telepon, hanya email, ataupun hanya face to face. Tentu perlu ada cara-cara lain, kreativitas yang terus dikembangkan sesuai dengan meningkatnya rekan-rekan milenial di Indonesia yang nanti mengisi pembangunan Indonesia. Dan yang ketiga, tadi kalau sudah people, proses yang ketiga mengenai teknologinya. Teknologi ke depan kita akan gunakan CRM, kita juga manfaatkan big data supaya kita tahu kalau segmentasi stakeholder ini pasti nanyanya kurang lebih ini. Jadi kita sediakan semua, dan kita sediakan repository yang tersimpan di dalam big data. Kita bisa ambil sewaktu-waktu, kapan saja dalam meningkatkan pelayanan kepada stakeholder. Jadi intinya people, proses, and teknologi itu kita bangun bersama-sama, dan untung ada lomba-lomba sehingga bisa diaktualisasikan di dalam lomba-lomba itu, dan harapan kami yang namanya people, proses, teknologi tadi terus naik kelas dari waktu ke waktu. Ya, jadi dapat saya sampaikan bahwa bicara 131 kebanyakan ditanya soal perizinan layanan Bank Indonesia seperti penukaran uang, clearing, juga ketentuan-ketentuan terkait sistem pembayaran. Nah, kalau dilihat interaksinya di dalam 1 bulan itu sekitar 6.000 sampai 7.000 interaksi per bulan. Tapi kalau setahun kan sekitar 72.000 per tahun. Ya. Jadi pengembangan yang akan dilakukan dan segmen apa yang akan dilombakan yang Bank Indonesia ingin berpartisipasi dalam lomba tersebut, yaitu uniqueness dari Bank Indonesia. Karena Bank Indonesia itu yang dikomunikasikan adalah kebijakan, aturan, dan regulasi. Tentu seperti saya bilang tadi, gimana cara proses membangun literasi, proses membangun credibility, dan proses membangun ekspektasi. Yang unik itulah nanti yang akan kita turut sertakan di dalam lomba. Jadi bisa prosesnya, produk maupun teknologi, dan cara di dalam mengkomunikasikan produk yang unik tadi. Ya, terima kasih. Karena yang biasanya di lomba contact center itu kebanyakan perusahaan-perusahaan yang sejenis, private, baik dia menjual produk maupun memberikan services. Nah, kalau ada segmen tertentu untuk lembaga yang seperti Bank Indonesia itu bagus kalau ada segmen tertentu. Lembaga publik yang menjual regulasi atau layanan. Nah, bila seperti itu ada, segmen itu yang kami harapkan dapat diadakan di dalam lomba kontak center, sehingga nanti ada benchmark segmentasinya, lembaga publik atau regulator atau otoritas itu dilombakan pada segmen yang sama. Demikian juga untuk lembaga produk yang di private itu berlombakan di segmen yang sama. Dengan demikian nanti ada benchmark di Indonesia, dan benchmark itu tentu spesifik, dan akhirnya yang didapat di dalam lomba-lomba tersebut itu dapat menjadi referensi bagi lembaga-lembaga seperti Bank Indonesia ini yang ada di Indonesia, menjadi dasar atau referensi untuk meningkatkan kualitas dalam mengkomunikasikan melalui kontak center. Saya Oni Wijanarko, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, bicara 131. We always provide solution.